Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusabila Mardotika, NIM 11302073 akan menjelaskan definisi dari bioptik. Bioptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik berkaitan dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik, ada klasifikasi optik geometri dan optika fisis. Aplikasi bioptik salah satunya pada dunia kesehatan, yakni membantu pada manusia bila memiliki kelainan penglihatan dengan bantuan lensa. Kacamata bioptik dibagi menjadi dua. 1. Optik geometri, 2. Optik fisik. 1. Optik geometri terpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya. 2. Optik fisik. Cahaya mempunyai sifat materi, partikel, tutup kurung, dan sifat gelombang. C. Hubungan antara indeks, bias, dan kacamata lambat. Kecepatan lambat cahaya dalam ruang hampa dibandingkan dengan kecepatan lambat cahaya dalam medium. D. Berdasarkan bentuk permukaan lensa, maka lensa dapat dibagi menjadi dua. 1. Spesies, 2. Silindris. Terbagi menjadi dua, lensa konvergen atau konveksi lensa. Ini juga disebut dengan lensa positif atau lensa cembung. Lensa divergen atau konka lensa ini disebut lensa negatif atau lensa cekung. E. Mata. Untuk membedakan gelap atau terang tergantung atas penglihatan seseorang. Alat optik mata. Bagian-bagian pada terdiri dari retina, sentralis, karunia, dan lensa pupil. 2. Daya akomodasi. Daya akomodasi ini tergantung kepada umur, usia makin tua, daya akomodasi semakin menurun. 3. Penyimpangan penglihatan. Mata yang mempunyai titik jauh ataupun ketum remotum terhingga akan memberi bayangan benda secara tajam pada selaput retina. Dikatakan mata ametropia. Mata ametropia yang mempunyai dua bentuk. 1. Miopia, penglihatan dekat, hipermetropia, penglihatan jauh. 4. Teknik koreksi. A. Mata presbiopia. B. Mata hipermetropia. C. Mata miopia. D. Mata astigmatisme. E. Campuhan. 5. Ketajaman penglihatan. Ketajaman penglihatan dipergunakan untuk menentukan penggunaan kacamata. 6. Medan penglihatan. Untuk mengetahui besar kecilnya medan penglihatan seseorang dipergunakan alat perimeter. 7. Tanggap cahaya. Bagian mata yang tanggap cahaya adalah retina. Ada dua tipe fotoreseptor pada retina, yaitu roti batang dengan kon kerucut. 8. Penyesuaian terhadap terang dan gelap, perubahan sensitivitas retina secara otomatis. 9. Tanggap warna. Salah satu kemampuan mata adalah tanggap warna. 10. Peralatan dalam pemeriksaan mata. Peralatan dalam pemeriksaan mata dan lensa ada 6 macam, yaitu 1. Optalmoskop, 2. Retinoskop, 3. Keratometer, 4. Tonometer, 5. Pupilometer, 6. Lansiometer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengobatan penyakit mata. Yang pertama yaitu menggunakan optalmoskop. Alat ini mula-mula dipakai oleh Helmholtz pada tahun 1851. Prinsip pemeriksaan dengan optalmoskop untuk mengetahui keadaan fundus okuli atau retina mata dan pembuluh darah koroidea keseluruhannya. Optalmoskop yaitu mempunyai dua prinsip, diantaranya yaitu 1. Itu pencerminan mata secara langsung. Fundus okuli penderita disinari dengan lampu. Apabila mata penderita emetropia
dan tidak melakukan akomodasi, maka sebagian cahaya akan dipantulkan dan keluar dari lensa mata penderita dalam keadaan sejajar dan terkumpul menjadi gambar tajam pada selaput jaringan mata pemeriksaan oleh dokter yang juga tidak terakomodasi. Yang kedua yaitu adalah pencerminan mata secara tak langsung. Cahaya melalui lensa kondenser diproyeksi ke dalam mata penderita dengan bantuan cermin datar, kemudian melalui retina mata penderita dipantulkan keluar dan difokuskan pada mata si pemeriksa yaitu dokter. Dengan mempergunakan oftalmoskop dapat mengamati permasalahan mata yang berkaitan dengan tumor otak. Selanjutnya yang kedua yaitu ada retinoskop. Alat ini dipakai untuk menentukan riset lensa demi koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Meskipun demikian mata penderita perlu terbuka dan dalam posisi nyaman bagi si pemeriksa. Cahaya lampu diproyeksi ke dalam mata penderita, di mana mata penderita tanpa akomodasi. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan dari retina dan berfungsi sebagai sumber cahaya bagi si pemeriksa. Fungsi retinoskop dianggap normal apabila suatu objek atau cahaya berada di titik jauh mata akan difokuskan pada retina. Cahaya yang dipantulkan retina akan menghasilkan bayangan fokus pada titik jauh pula. Yang ketiga ada keratometer. Alat ini untuk mengukur kelengkungan kornea. Pengukuran ini diperuntukkan pemakaian lensa kontak. Lensa kontak ini dipakai langsung yaitu dengan cara menempel pada kornea yang mengalami gangguan kelengkungan. Ada dua lensa kontak. Yang pertama ada hard contact lens. Dibuat dari plastik yang keras. Tebalnya 1 mm dengan diameter 1 cm. Sangat efektif bila dilepaskan dan mudah terlepas oleh air mata, tetapi dapat mengoreksi astigmatisme. Yang kedua ada soft contact lens. Adalah kebalikan dari hard contact lens. Sangat nyaman tetapi tidak dapat mengoreksi astigmatisme. Yang keempat ada tonometer. Pada tahun 1900, Scott yang berasal dari Jerman memperkenalkan alat untuk mengukur tekanan intraokular yang dikenal dengan nama tonometer dari Scott. Penderita ditelentangkan dengan mata menatap ke atas. Kemudian kornea mata dibius. Tengah-tengah alat atau dikenal dengan plug diletakkan di atas kornea menyebabkan suatu tekanan ringan terhadap kornea. Plug dari tonometer berhubungan dengan skala sehingga dapat terbaca dari nilai skala tersebut. Tonometer dilengkapi dengan alat pemberat yaitu 5,7 atau 510,0 dan 15 gram. Selanjutnya nomor 5 yaitu ada pupilometer dari Eindhoven. Diameter pupil dapat diukur dengan menggunakan pupilometer dari Eindhoven, yaitu lempengan kertas terdiri dari jumlah lubang kecil dengan jarak tertentu. Apabila melihat melalui lubang-lubang ini dengan latar belakang dan tanpa akomodasi, maka diperoleh perjalanan sinar sebagai berikut. Lingkaran yang terproyeksi pada jaringan retina saling menyentuh, berarti garis 1 dan 2 adalah sejajar. Garis 1 dan 2 inilah garis terluar yang masih dapat masuk melalui pupil, sehingga diperoleh jarak D. Jarak ini adalah diameter pupil. Pada penentuan besar pupil, jarak antara lubang dan mata tidak menjadi masalah. Dan yang terakhir yaitu nomor 6 ada lensometer. Lensometer yaitu suatu alat yang dipakai
untuk mengukur kekuatan lensa, baik dipakai si penderita atau sekedar untuk mengetahui dioptri lensa tersebut. Prinsip dasar menentukan fokus lensa positif sangatlah mudah. Dapat dengan cara yang pertama memfokuskan bayangan dari suatu objek tak terhingga, misalnya matahari. Dan yang kedua yaitu memfokuskan bayangan dari suatu objek yang telah diketahui jaraknya. Teknik di atas ini dapat diterapkan pada lensa negatif, namun dapat dilakukan sedikit modifikasi, yaitu mengkombinasikan lensa negatif dengan lensa positif yang kuat yang telah ditentukan dioptrinya. Dengan demikian dapat Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis biooptik dan pemanfaatannya. Yang pertama ada optalmoskop. Alat ini berguna untuk mengetahui keadaan fundus okuli, retina mata dan pembuluh darah, choroidak keseluruhannya. Yang kedua ada retinoskop. Alat ini dipakai untuk menentukan reset lensa demi koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Meskipun demikian, mata penderita perlu terbuka dan dalam posisi nyaman bagi si pemeriksa. Yang ketiga ada keratometer. Alat ini untuk mengukur kelengkungan kornea. Yang keempat ada loop atau kaca pembesar, adalah alat optik yang terdiri atas sebuah lensa cembung. Loop digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar nampak lebih besar dan jelas. Yang kelima ada kamera. Kamera digunakan manusia untuk merekam kejadian penting atau kejadian yang menarik. Kamera terdiri atas beberapa bagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama lensa cembung, berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian diafragma adalah lubang kecil yang dapat diatur lebarnya dan berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Kemudian ada apertur, berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Kemudian ada pelat film, berfungsi sebagai tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang berwarna tidak sama dengan aslinya, tembus cahaya bagian dalam kamera. Kemudian alat yang keenam ada mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas dan besar. Mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung. Lensa dekat dengan benda yang diamati objek disebut lensa objektif, dan lensa yang dekat dengan pengamat disebut lensa okuler. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.